Program poligami PKS ditolak komunitas janda, ditulis oleh Jo Putra di seword.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Program Partai Keadilan Sejahtera atau PKS kepada kader-kadernya untuk berpoligami menuai respon yang negatif dari masyarakat. Pasalnya praktik poligami di tubuh PKS tidak hanya diperbolehkan namun sangat dianjurkan. Program poligami tersebut merupakan saran untuk menikahi janda sebagai prioritas. Hal itu tercantum dalam program UPA dalam poin 8 yang menyatakan bahwa anggota laki-laki yang mampu dan siap beristri lebih dari satu mengutamakan pilihannya kepada aromil atau janda atau awanis. Surat anjuran tersebut telah ditandatangani oleh Ketua Dewan Syariah Pusat PKS, Surahman Hidayat, dan sudah dikomunikasikan dengan DPP. Ia mengatakan bahwa program tersebut dianjurkan terhadap kader yang mampu secara moral dan material yang bertujuan memuliakan anak yatim. Wow, asik bener ya, bisa berpoligami tanpa harus merasakan sakit hati istri pertama di madu. Setidaknya daripada selingkuh diam-diam di lokalisasi, lebih baik langsung dikawinkan. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa menurut Islam diizinkan bagi pria untuk berpoligami. Tetapi yang ditekankan di sini menikahi janda ada syarat dan kondisinya. Janda yang bisa dinikahkan merupakan istri yang ditinggal suami karena korban perang atau janda yang tidak bisa menafkahi dirinya. Selain itu, pria yang akan menikahi janda harus adil dan diizinkan istri pertamanya agar menghindar dari fitnah. Belum lama ditetapkan, program poligami dicabut PKS secara mendadak. Program dalam Tazkirah nomor 12 mengenai solidaritas terdampak pandemi itu dicabut karena telah menerima berbagai masukan dari masyarakat. Setelah kami mendapat berbagai masukan dari pengurus, anggota, dan masyarakat secara umum, kami memutuskan untuk mencabut anjuran poligami tersebut. Tutur Surahman dikutip terkini.id. Ya, memang harus dicabut karena kebijakan partai untuk berpoligami sangat menyakiti perasaan wanita, terutama janda-janda yang akan dimadu oleh para kader PKS. Alasan menikahi janda karena ingin memuliakan anak-anaknya sebagai yatim hanya sebagai kedok belaka. Memang cocok partai ini disebut partai kesejahteraan syahwat karena mereka selalu berurusan tidak jauh dari syahwat. Membantu atau memuliakan anak yatim ataupun menolong para janda tidak harus dinikahkan. Di sini terlihat sekali kalau PKS memandang janda seperti objek pelepas syahwat mereka. Sebenarnya, apakah mereka sungguh-sungguh ingin memuliakan anak yatim atau memuaskan nafsu duniawi? Sudahlah, tidak usah membawa janda sebagai dagangan politik untuk mencari simpati dan dukungan dari publik. Urusan ingin menikahi janda ataupun berpoligami itu urusan pribadi, tak usah dicampur adukan dengan politik. Itulah mengapa PKS tidak memiliki kader yang mumpuni dan dibanggakan. Kualitas berpolitik mereka hanya sebatas dari perut ke bawah. Sementara itu, founder komunitas Save Janda Mutiara Prohuman menegaskan program yang digagas oleh PKS itu sangat merendahkan perempuan yang memiliki status sebagai janda. Mutiara berpendapat bahwa sepatutnya PKS lebih peka terhadap beban berlapis yang dialami perempuan dengan status janda di Indonesia akibat stigma negatif yang datang ke diri mereka. Narasi-narasi misogini seperti imbauan kader untuk berpoligami dengan janda ini hanya memperburuk stigma tersebut, ungkap Mutiara diambil dari terkini.id. Saya sependapat dengan penuturan Mutiara bahwa jangan sampai janda dijadikan objek yang selama ini mendapatkan stigma yang negatif karena korban perceraian maupun ditinggal meninggal oleh suami. Untuk di Indonesia yang dominan dengan tatanan sosial patriarki, status janda dianggap sebagai kata yang berkonotasi negatif dan sering dianggap sebelah mata. Jika PKS ingin mengangkat derajat wanita terutama janda, seharusnya tidak dianjurkan untuk ditiduri, apalagi kalau janda-janda muda cantik nan seksi wajib dan harus dinikahi. Janganlah menghalalkan nafsu syahwat dengan berkedok perintah agama. Masih ada cara lain untuk membahagiakan wanita dengan status janda tanpa harus memiliki. Solusi terbaik adalah program pemberdayaan wanita seperti bantuan modal usaha, pelatihan, dan akses lapangan pekerjaan. Sementara untuk anak-anak yatim bisa dengan bantuan beasiswa maupun orang tua asuh. Dan apa jadinya apabila janda-janda dinikahkan lalu dicerai setelahnya? Apakah akan menjadi beban moral dan psikis mereka? Bagi saya, PKS hanya mengambil nikmatnya saja tanpa memikirkan jangka panjang yang terjadi kelak apabila sudah tidak ada lagi kecocokan. Ini adalah langkah strategis PKS mengambil simpati dari para janda di luar sana agar terpikat dengan partai ini.
Lumayan kan, bisa membuat anak banyak dan diharapkan menjadi kader dan pendukung PKS jika besar nanti. Jadi sudah tepat bahwa penolakan program poligami yang dicanangkan PKS harus secepatnya dicabut. Jangan pernah lagi menginginkan hal serupa di kemudian hari. Karena bagi saya, memuliakan dan membahagiakan anak yatim tidak harus mempersunting ibunya. Berikan bantuan sosial seperti pada umumnya dengan program-program lain yang bermanfaat bagi ibu dan anak-anaknya hingga mereka dapat mandiri. Demikian kira-kira kata kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Yahya Waloni minta maaf, ditulis oleh Panjatha di seword.com. Selamat menyaksikan channel Tanda Seru. Yahya Waloni memang tidak ada matinya. Pernah dirinya santer diberitakan telah mati karena COVID-19. Tentu wajar jika banyak orang yang percaya, sebab yang mewartakannya adalah pucuk pimpinan sebuah rumah sakit tempatnya dirawat. Belakangan berita itu ternyata tidak benar, sebab Yahya sendiri akhirnya selamat dari COVID-19. Yahya sepertinya siap-siap mulai lagi tampil di medsos, meramaikan dunia debat antar iman atau apologetika. Video-video ceramah Yahya yang selalu muncul di medsos memang menjadi bahan yang selalu aktual untuk diperdebatkan atau dibahas. Namun perubahan terjadi begitu cepat. Muhammad KC, seorang murtadin yang juga makin intens tampil di media-media sosial dan membuat kuping banyak orang memanas gara-gara ulasannya tentang agama lamanya, Islam. Sama dengan Yahya Waloni yang membuat hati banyak orang seperti terbakar oleh amarah karena membuat agama lamanya, Kristen, ibarat sesuatu yang buruk seburuk-buruknya. Pada dasarnya ini fenomena tentang perang opini di media yang kebetulan topiknya sangat sensitif, yakni agama. Kemajuan IT memang tidak bisa dilepaskan dari perilaku manusia yang hidup di eranya. Maka isu agama yang selama berabad-abad silam itu selalu dijaga kesakralannya, di dunia IT menjadi sesuatu yang lumrah-lumrah saja dibicarakan. Di era IT tak ada lagi yang tersembunyi soal agama yang beberapa abad sebelumnya mungkin dirahasiakan. Kini semua orang menjadi tahu banyak hal tentang agamanya dan agama orang lain. Lambat laun diakui atau tidak, sakralitas agama itu sudah mulai memudar dari pikiran banyak orang. Bahkan yang lebih menarik, agama pun sudah menjadi sesuatu yang bisa dijadikan sindiran atau olok-olok. Bisa saja penganut suatu agama menyindir agamanya sendiri. Namun yang lebih seru adalah ketika agama orang lain disindir dan dijadikan olok-olok. Sisi bagusnya, sejauh ini sudah banyak orang yang dapat menerima kenyataan ini. Jika beberapa abad silam penista agama diburu untuk dibunuh, kini kecenderungan ini lambat laun melunak. Di negeri kita sendiri memang masih ada penista agama diburu, namun paling sebatas di demo untuk menekan pengadilan supaya menghukum si pelaku. Jadilah Ahok pada tahun 2017 di demo dan dipenjara selama 2 tahun karena dituduh menista agama Islam. Lalu, tahun berikutnya si Meliana dari Tanjung Balai kena batunya gara-gara mengeluhkan suara azan. Ibu ini mendekam 18 bulan di sel gara-gara curhat soal suara yang berisik. Kedua kasus di atas memang menyesakan karena terasa sekali nyomplangnya hukum dan keadilan di negeri ini. Sementara ada banyak penista agama dari kalangan mayoritas yang seolah bebas saja mengulas agama lain dari sisi-sisi yang buruk, bahkan jauh lebih sadis dari kasus Ahok atau Meliana. Tapi mereka tidak terendus oleh hukum. Meski demikian, fenomena demo dan hukum penjara atas penista agama ini tetaplah masih lebih baik ketimbang harus terjadi hukum jalanan terhadap oknum-oknum yang dianggap menghina agama. Terlebih, semakin kesini, ramainya konten yang mengandung penistaan agama di medsos sudah mulai berterima di hati banyak orang. Mungkin banyak orang yang mulai menyadari bahwa toh bukan cuma agamanya saja yang dihina. Agama lain pun sama terhinanya atau menderitanya oleh ulah oknum-oknum yang berbeda agama. Jadi saling bertenggang rasa atau tepos liro dalam masalah ini memang adalah jalan terbaik. Konsekuensi hidup di milenium 3. Memang masih saja ada pihak atau oknum yang tidak bijak, lalu dengan memanfaatkan kedudukan atau pengaruhnya dia seperti memprovokasi supaya oknum yang dianggap melecehkan keyakinannya diseret ke hadapan hukum. Matanya sendiri dia butakan dari perilaku kawan-kawan seagamanya yang hobi merendahkan agama lain. Oknum inilah yang menjadi pemicu dijebloskannya si MKC ke penjara hingga berakibat buruk baginya. Di sel dia dianiaya begitu sadis dan biadab. KC yang terkenal dengan imbauannya salam sadar tidak hanya dipukuli sampai bonyok, namun mukanya dilumuri kotoran manusia. Siapapun yang punya ide kotor dan hina ini pasti bukan orang beragama, meskipun dirinya mengaku sebagai membela agama. Diduga gara-gara MKC yang jadi korban kebiadaban inilah maka Yahya Waloni direlakan untuk dimasukkan ke penjara untuk menimbulkan kesan seimbang. Lalu Anwar Abbas MUI pun jadi leluasa berkilah, tidak boleh ada diskriminasi.
Yahya Waloni sendiri yang aman dan damai saja di tahanan sempat berhasrat memohonkan pra-peradilan bahwa dirinya tidak bersalah, maka harus dibebaskan. Permohonan ini menjadi bahan tertawaan mengingat Yahya dulu kerap lantang minta dirinya dilaporkan supaya di pengadilan bisa menjelaskan dan membuktikan segala tuduhannya terhadap mantan agamanya. Tak berselang, Yahya berubah pikiran dan mencabut permohonan pra-peradilan itu dan menyatakan siap menghadapi persidangan. Namun ada kejutan di mana dia meminta maaf secara khusus kepada umat Kristiani yang telah dia sakiti hatinya. Sikap terbaru Yahya ini mendapat reaksi beragam. Ada yang tertawa-tawa sinis sebab mengira itu hanya bualan semata. Umumnya, umat tidak bisa percaya begitu saja bahwa Yahya akan berubah menjadi penceramah yang baik, santun, dan menyebar damai. Sebab yang membuatnya mendapatkan banyak pendengar justru karena konten dan gaya ceramahnya yang meledak-ledak bak menyulut perang. Kalau tiba-tiba dia menjadi santun dan kalem seperti Profesor Dr. Quraisy Shihab menjelaskan agama Islam, hanya agama Islam tanpa menyinggung agama lain, apakah masih ada yang mendengar Yahya? Sementara banyak kalangan Islam sendiri yang berpendapat bahwa Yahya sebagai mu'alaf mestinya banyak belajar agama Islam. Yang terjadi dia malah langsung mengajar agama Islam. MUI sendiri belakangan mengatakan bahwa yang bersangkutan belum memiliki standar atau kualifikasi. Tapi biarlah itu menjadi pergumulan dan pelajaran bagi Yahya Waloni sendiri. Kita hanya berharap beliau sadar, sebagaimana KC menyapa pemirsanya dengan salam sadar. Bagaimana menurut Anda?